Siang hari mencari harta karun. Jangan bilang saya kadrun. Self actualization artinya kemerdekaan individu, kemerdekaan batin kita untuk tidak diatur orang lain tuh. Seluruh bangsa ini sebetulnya diganggu kesadaran etisnya. Tapi pertanyaan kita, gangguan itu masuk nggak sampai ke otak terakhir dari kekuasaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, saya dengar katanya di luar itu masih banyak peserta yang ingin bergabung tapi katanya tidak kebagian kursi. Tadi tanya boleh nggak kalau lesehan, mau lesehan mau duduk di sekitar sini juga nggak apa-apa gitu ya. Saya minta panitia silahkan aja masuk semua kalau ini ya. Lesehan nggak apa-apa, wong kita biasanya malah jumpalitan bukan lesehan. Oke, ayo silakan masuk biar kita cepat bisa mulai ya. Apa? Gimana? Langsung ya? Nggak sampai proses ya. Baik. Terima kasih, ini luar biasa sekali bisa hadir di sini dan memang sudah menjadi niat kami untuk setelah pandemi ini banyak permintaan kita untuk melakukan roadshow Rocky Gerung Official Forum News Network, dan yang terpilih menjadi kesempatan pertama adalah teman-teman di IMM dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Insya Allah setelah ini kita akan atur waktu untuk melakukan roadshow. Banyak sekali permintaan dan betul memang tadi Bung Rocky dalam saya kira dalam pekan-pekan ini saja hadir di Muhammadiyah itu sudah berapa kali ya Bung Rocky ya. Ya, dan ini saya dengar banyak sekali Muhammadiyah yang teman-teman dari Muhammadiyah yang minta hadir, dan jadi kemudian tadi Bung Rocky berselolah menyebut sebagai Munas tadi ya, Muhammad Nasrani. Kalau saya sendiri saya Muhammad NU Pak. Gitu. Karena keluarga saya itu keluarga Nahdlatul Ulama dari Jawa Timur. Kami punya pesantren di Jawa Timur, pesantren Septua. Tetapi saya sendiri sejak saya nggak tahu kenapa saya dan kakak-kakak saya sama orang tua saya disekolahkan di Muhammadiyah gitu. Jadi saya menyebut saya sebagai Muhammad NU gitu. Saya hafal itu, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, dan itu terjemahan luar biasa sekali sini ya. Baik, tadi saya tertegun sebenarnya ketika dinyatakan bahwa membaca suratnya tadi surat An-Nisa. Saya pikir surat An-Nisa ayat ketiga, nggak taunya dibaca An-Nisa 39 dan ke-30 gitu ya, pas. Kalau yang surat An-Nisa ketiga sudah sama-sama tahu kan ya. boleh 2, boleh 3, boleh 4 asal adil. Tapi kalau 29 29 30 itu berkaitan soal janganlah diantara kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Kalau nggak salah itu ya kira-kira artinya ya. Ini pas banget dengan tema ini yang dipilih. Oke. Kurang dekat. Saya mengundang Bung Rocky untuk langsung ya. Tepuk tangan Bung Rocky. Mic-nya udah ada ya. Ini sebenarnya kita hadir ini karena diundang oleh teman-teman yang sekolah anti korupsi tadi ya. Tapi di kata Pak Rektor tadi diminta sekolah anti koruptor, dan tadi Pak Busro malah lebih ekstrim lagi. Ini mengibaratkan sebagai jamarat di Mina ya Pak. Jadi siap-siap, wah jangan kita yang jadi jamarat, ini cuma Wusto dan bukan Wusto dan Okoba, ini Wusto dan Ula saja, ini nggak ada yang Akoba di sini. Saya akan mulainya ini dengan mengucapkan selamat datang untuk teman-teman sekolah anti korupsi yang saya dengar dari berbagai wilayah di Indonesia ya untuk ikut hadir, dan nanti malam kita akan lanjutkan dengan semacam apa ya, kalau saya nganggapnya workshop saja gitu ya. Jadi nanti Bung Rocky ngomong dari sisi filosofis dan saya diminta untuk dari sisi agitasi dan propaganda di media. Wah, agitprop kalau zaman dulu gitu. Oh, terima kasih. Mari kita mulai Bung Rocky ya. Sebenarnya kita sudah sering mendiskusikan soal korupsi ini, dan momennya kok pas banget ya hari ini. Tapi saya kira mungkin teman-teman agak sensitif ngomong karena kemarin itu ada seorang anak muda yang dia mewakili berbagai lembaga besar
yang baru saja melarikan diri dan kemudian menyerahkan diri dengan segala kebesarannya gitu ya. Anda pasti membaca di media bagaimana itu dia keluarganya datang dari Singapura menggunakan pesawat charteran dan wartawan bisa mendistribusikannya sekitar harga pesawat yang diduga pesawat jet private ya, saya nggak tahu betul atau tidak, katanya harganya 400 miliar gitu ya. Nah itu luar biasa sekali kan. Bagaimana sekarang ada seorang buronan itu datang dengan bergaya gitu. Dan yang membela, jadi pembelanya itu kolegannya Pak Busro gitu. Ya. Teman saya juga Mas Bambang Wijoyanto ini Indranya. Nah ini beliau itu mewakili sebuah lembaga karena beliau adalah bendara umum PBNU, ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan dan juga ketua umum HIPMI. Jadi bayangkan diri ada lembaga-lembaga besar ini dan pada satu orang dan kemudian dia menjadi seorang koruptor. Mari kita bicara dulu Bung Rocky, sebenarnya orang selalu bertanya-tanya, kapan sih sebenarnya korupsi di negara kita ini mulai muncul dan apakah betul gitu kita diskusikan juga bahwa ini sudah menjadi budaya seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta. Silakan Bung Rocky, mau berdiri atau mau duduk? Supaya saya kecipratan, kesolehan dan kecerdasan Pak Busro, saya pakai itu juga tuh. Oh oke. Oke, saya ingin membelakangi seseorang. Tapi saya ingin di samping seseorang juga. Bayangkan misalnya bila Kiai Haji Ahmad Dahlan 100 tahun yang lalu memilih untuk jadi komisaris. Maka bangsa ini tidak punya landasan untuk berpikir. Tapi alhamdulillah beliau memilih untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Dan itu yang kita apresiasi sekarang. Jadi sekolah ini, sekolah yang gagasannya sebetulnya sudah didirikan 100 sekian tahun lalu oleh Ahmad Dahlan. Idenya ada di situ. Pendidikan itu, pedagogi artinya mengajarkan kejujuran. Korupsi adalah lawan dari kejujuran. Jadi betul-betul tadi diterangkan oleh Pak Busro bahwa keinsafan ideologis itu kita alami sekarang. Kita insaf secara ideologis bahwa pendidikan itu ditanggalkan oleh permainan kekuasaan dan kita masuk dalam jebakan para koruptor. Jadi itu poin dasarnya. Jadi terhubunglah epistemologi dari ide anti korupsi dengan etika yang dipilih oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu dia tidak ingin jadi komisaris, dia ingin jadi pedagog, mendidik bangsa ini. Itu bab pertama. Jadi teman-teman, kita ada di dalam kegalauan sebetulnya, sehingga kita terpaksa bikin sekolah tuh. Dan orang mungkin akan sinis pada teman-teman, ngapain bikin sekolah? Toh beberapa petinggi IMM juga jadi komisaris sekarang. Yes. Jadi ini semacam refleksi juga untuk menghalangi jangan sampai ada generasi yang diturunkan. Kenapa Pak? Ya kan kita kan di dalam upaya kita membongkar para koruptor, yang pertama kita bongkar kawan-kawan kita. Justru itu saya ada di sini itu. Jadi ini adalah upacara untuk namanya apa? Ini bukan pembukaan sekolah anti korupsi. Penutupan sekolah para koruptor. Kalau anti korupsi seolah-olah di depan kita ada potensi korupsi, enggak, itu udah jadi manifest korupsinya. Jadi kita mau tutup sekolah para koruptor itu. Yang rektornya ada di belakang saya. Karena kalau saya ingatkan pada saudara-saudara, Pak Jokowi, saya sengaja supaya diluruskan. Presiden berkampanye di periode kedua, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Itu yang disebutkan oleh sang kepala sekolah pada waktu itu.
Dan sekarang ada rekan separtainya kabur dari Indonesia, balik lagi dengan pakai Gulfstream, private jet seharga 400 miliar. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan presiden. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan separuh kabinet. Jadi kalau kita tanya, di mana sekolah para koruptor? Ya di kabinet. Di markas partai, di parlemen. Itu yang mau kita tutup sebetulnya tuh. Karena mereka yang merusak bangsa ini, yang membuat kita tidak bisa membayangkan masa depan, yang membuat milenial itu ya udah nggak usah ikut pemilu, nggak usah berpolitik. Sekarang milenial membenci politik karena dianggap politisi itu identik dengan koruptor. Kalau ditanya apa definisi politisi, ya pencuri. Dan betul-betul tiba pada definisi yang membuat kita jengkel. Dan bahkan anggota DPR sendiri mengatakan bahwa kami politisi, kami ada binatang politik gitu. Tapi binatang kan makan secukupnya. Jadi ada prinsip di dalam filosofi, manusia tidak mungkin jadi binatang. Manusia hanya bisa jadi di atas binatang atau di bawah binatang itu. Atau dia melampaui kebinatangan, atau dia bahkan di bawah binatang. Jadi koruptor itu adalah mereka yang memilih untuk menjadi bagian di bawah kebinatangan, bukan sebagai binatang justru. Nah, saya senang bahwa akhirnya ada forum untuk wake up call bahwa sejumlah anak muda tetap memikirkan arah keadilan bangsa ini. Jadi kita bertemu di sini karena ada value yang sama, yaitu menginginkan agar supaya nasib bangsa ini tidak ditentukan di Merdeka Utara. Mungkin harusnya ditentukan di Merdeka Selatan, tempat gubernur DKI. Saya masih pakai kata mungkin, karena kita mau lihat kontras itu tuh antara mereka yang berupaya untuk membangun image bahwa nggak mungkin negara ini berlanjut kalau tidak 3 periode, dan itu betul konstatasi dari Pak Busro tadi. Operasi 3 periode masih berjalan dan itu adalah operasi para koruptor. Presiden Jokowi sampai sekarang tidak mengucapkan semacam public address untuk memberi kita semangat pergi pada Mahkamah Konstitusi agar supaya dinihilkan threshold itu. Itu juga adalah kebiadaban politik. 20% itu 20% itu adalah kandang oligarki beternak politisi itu. Atau tadi pakai istilah Pak Busro, perbudakan politik. Diperbudak di situ supaya tertutup matanya bahwa di luar sana ada sang surya yang sebetulnya jadi panduan moral kita. Kita hilang mempercakapan itu. Bayangkan misalnya kalau satu waktu ada upaya untuk memberantas korupsi dengan proposal dari IMM, daripada Imawan dan Imawati, ada proposal bagus. Proposal itu beredar ke semua partai politik, menginginkan agar supaya ada undang-undang untuk mewajibkan setiap kader partai politik ikut sekolah anti korupsi dulu. Karena mereka yang potensial jadi koruptor. Bukan kalian. Kalian jadi guru mereka. Harusnya begitu kan. Proposal itu masuk karena desakan publik, semua orang bicara, dan FNN yang paling kencang di depan tuh. Headline, kalau Anda ingin jadi legislator, Anda ingin jadi pejabat, harus lulus dulu sekolah anti korupsi IMM. Karena memang FNN kerjaannya begitu, forum nantang-nantang. Nah, forum nantang-nantang ini dengan proposal edukatif dari IMM nyampe ke meja presiden. Presiden mulai resah karena dia berpikir 2 anaknya mesti ikut sekolah dong.
Loh, ini kan pikiran dia tuh yang bagus tuh. Lalu satu waktu dia undang makan ketua Mahkamah Konstitusi. Manggilnya, "Dik, kita makan malam dulu." Sebagai keluarga itu. Di tengah upacara makan itu, sang presiden bertanya, "Dik, dengar proposal dari IMM yang udah viral itu?" "Oh ya Pak Presiden." Resmi, dia nggak bilang mas itu. Padahal sebetulnya setelah makan malam dia panggil mas. Ketua MK bilang, "Iya saya dengar itu." "Bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi itu?" "Oh itu bagus. Karena itu akan jadi sinyal pertama bahwa bangsa ini sedang menumbuhkan pemerintahan yang bersih." Lalu Pak Jokowi bilang, "Maksudnya apa?" "Menimbulkan pemerintahan yang bersih." Mau nyindir ya? Tiba-tiba Pak Jokowi jatuhkan sendoknya, ting, berhenti percakapan itu. Hanya dengan sinyal sendok dijatuhkan, itu artinya hentikan proposal IMM. Karena kekuasaan bisa melumpuhkan semua ide gitu. Jadi kita bayangkan bagaimana susahnya menerbitkan pikiran baru tentang pemerintahan yang bersih. Yunto pemerintahan yang baru. Melalui tema ini, seluruh bangsa ini sebetulnya diganggu kesadaran etisnya. Tapi pertanyaan kita, gangguan itu masuk nggak sampai ke otak terakhir dari kekuasaan? Kalau di ujung pembicaraan kita, 20 menit setelah selesai kita bersidang di sini, ada seseorang datang lagi dengan rompiku oranye di gedung KPK tuh. Lalu kasih konferensi pers. Lalu pers kerubutin dia di koridor depan KPK tuh. Apakah dia akan dipermalukan di situ? Tidak. Karena koridor KPK sekarang jadi the corridor of fame, bukan lagi corridor of shame. Koridor yang akan dipakai oleh mereka untuk memperlihatkan bahwa gak ada soal jadi koruptor. Diuluk-ulukan. Bahkan Najwa Shihab datang ke mana tuh? Sukamiskin mewawancarai siapa? Setia Novanto. Hal yang mesti kita tegur pada Ibu Najwa Shihab, dia itu bajingan, ngapain dipromosikan lewat YouTube? Kan jadi kesadaran etis itu, ya saya akan tegur. Najwa teman baik saya, tapi ethically it is wrong itu. Karena akhirnya orang merasa jadi koruptor artinya jadi selebritis. Nggak ada lagi pembenahan moral tadi, hukuman sosial. Itu yang ingin kita pastikan di dalam upaya untuk membangun bangsa ini. Jadi teman-teman, saya senang bahwa kita ada di dalam kesempatan untuk menghidupkan kembali harapan. Dan harapan itu akan kita antarkan sementara pada Pak Busro yang akan pergi. Sekarang kita seolah-olah bebankan korupsi ini pada oligarki. Tiap kali ada korupsi kita bilang itu karena kerjaan oligarki. Lo korupsi dua pihak tadi yang bahkan disebut dalam ayat suci itu. Yang memberi dan yang menerima. Oligarki memberi pada rakyat, mengambil dari rakyat, enggak. Apakah oligarki menyogok saudara-saudara? Tidak. Oligarki menyogok kebijakan di istana. Kita dapat impactnya. Kalau kita belajar tentang apa yang disebut the power of economics, kekuatan ekonomi apa sebetulnya? Pertama, ekonomi itu mampu untuk menghukum seseorang atau satu lembaga. Sama seperti sekarang, ada perang di Ukraina,
Amerika Serikat memakai kekuatan ekonominya untuk mempanis Rusia melalui embargo. Itu fungsi pertama dari kemampuan ekonomi saya bisa saya pakai untuk mengendalikan orang lain dengan embargo. Tapi kadangkala bagian itu tidak efektif karena Rusia tetap eksis saja. Di embargo pun dia masih hidup tuh. Hal yang sama juga pernah Amerika lakukan ke Cina tuh, tentang pembatasan impor. Lakukan oleh Presiden Biden di awal kepemimpinannya tuh. Nggak berhasil juga. Jadi power itu bisa tidak berhasil. Karena sifat dunia yang kalau di embargo Rusia tidak semua negara mau ikut Amerika. Karena soal kebutuhan dasar itu dia bisa diam-diam beli gandum lagi dari Rusia lewat black market, gampang aja. Cina juga begitu. Kalau barangnya nggak bisa masuk ke Cina, dia cari cara melalui operator-operator lokal sehingga barangnya beredar juga tuh. Tapi ada fungsi kedua dari kekuatan ekonomi, yaitu mempengaruhi kebijakan itu. Sphere of influence dari kekuatan ekonomi mempengaruhi kebijakan sehingga bahkan mengendalikan pembuat kebijakan, bukan sekedar mempengaruhi kebijakan melalui supply demand function, tapi ini mempengaruhi si pembuat kebijakan. Itu yang kita sebut sebagai di ijon pemimpin itu oleh oligarki. Jadi problemnya bukan sekedar pada si oligarki, tapi si pemimpin yang mau diijon. Pak Jokowi itu hasil ijonan dari oligarki. Jadi kenapa dia mau diijon? Itu pertanyaannya kan. Artinya dia tidak mampu untuk menimbulkan harapan pada rakyat bahwa dia adalah pemimpin. Karena itu kita definisikan pemimpin yang mau diijon, dia bukan leader, dia adalah dealer. Ya. Jadi kejelasan konseptual itu yang mau kita pelajari dari awal. Sebagai kurikulum pertama, bedakan antara leader dan dealer. Dealer pasti menanggalkan prinsip-prinsip integritas. Leader nggak mungkin. Ahmad Dahlan adalah leader. Komisaris-komisaris BUMN dan IMM adalah dealer. Ya. Saya nggak bakal kena delik karena saya ucapkan di forum akademis. Jadi teman-teman semua, kita hidup di dalam kawasan para dealer yang tadi disebut Pak Busro. Kita hidup di dalam perbudakan para dealer. Bung Karno memimpin sebagai leader, tapi PDIP isinya dealer semua. Bayangkan ya Pak, ya Marun Masuki adalah dealer. Yang sekarang saudara Mardhani Maming adalah juga dealer. Jadi itu intinya, di mana persembunyian para dealer itu, di situ kita lakukan pendidikan politik. Kalau masih bisa berubah. Tapi seringkali orang merasa bahwa oke, biarkan Pak Jokowi mimpin, atau biarkan KPK mimpin, atau apa aja kejaksaan mimpin. Di dalam tingkat tertentu, korupsi itu tidak bisa lagi dibenahi dari dalam. Seorang perempuan aktivis Amerika berkulit hitam, ketika ditanya bisa enggak kekuasaan itu diubah dari dalam, dia bilang begini, namanya Audre Lorde, the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Oleh karena itu mesti ada peralatan dari luar yang kita sebut sebagai civil society movement, CSO movement, yang kita sebut sebagai gerakan mahasiswa, gerakan buruh, sekolah anti korupsi. Ini semua peralatan di luar, bukan peralatan raja. Jadi nggak mungkin kita percaya bahwa KPK bisa membongkar korupsi, karena KPK ada bagian dari peralatan raja, tadi diterangkan Pak Busro. Kan dia peralatan raja aja, kedudukannya di bawah raja. Dan itu yang dilakukan oleh si kepala sekolah yang tadinya berjanji memberantas korupsi. Jadi teman-teman, bagian itu saya kira yang penting kita bicarakan. Masih ada sampai jam berapa kita ya? Ya terus saja sampai korupsi bubar.
Jadi kita bukan sekedar ingin melindungi generasi kita dari potensi penularan korupsi. Lebih dari itu kita ingin menghalangi perluasan wilayah koruptor ini. Jadi sekolah ini ada sekolah untuk menghalangi meluasnya ide tentang korupsi. Apalagi masuk di dalam tahun pemilu. Yang pasti korupsi akan meningkat, bukan karena rakyatnya mudah disogok, tapi karena pemerintah mengkondisikan rakyat itu jadi miskin sehingga nggak mungkin berpikir tentang apa yang kita ucapkan hari ini. Pemerintah punya surplus 300-400 triliun dari jualan batu bara, jualan mineral, jualan sawit segala macam. Yang harusnya, kalau Sri Mulyani sekarang bilang bahwa kemungkinan negeri ini masuk dalam jebakan ekonomi sangat besar, gampang ngatasinya. Sri Lanka nggak punya cadangan APBN, memang bangkrut, tapi saya bilang kita punya cadangan 400-500 triliun yang harusnya sampai ke rakyat hari ini supaya ada daya beli, supaya ada perencanaan keluarga baru. Yang sekarang keluarga-keluarga itu pusing bagaimana meneruskan sekolah anaknya tuh kalau keadaan semacam ini. Tapi pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak gelontorkan itu sekarang? Karena dia tunggu tahun pemilu. Mulai tahun depan akan digelontorkan pasti. Dalam upaya membeli suara rakyat. Itu korupsi kebijakan yang didesain oleh si Dungu. Ya, apalagi keterangannya. APBN itu hak kita. Kenapa nggak dikasih ke kita? Oh nanti itu sebagian dipakai dulu buat IKN. Sesuatu yang kita ragu itu kayak apa tuh IKN itu? Digambarkan IKN itu adalah semacam kota surgawi, kota masa depan itu. Kan ada air mengalir mengelilingi kota itu, di mana-mana ada wifi, bahkan burung pun bisa pakai wifi. Ada kicau burung di situ. Kalau kita yang mana? Kan Pak Jokowi bilang bagus akan. Ya di mana Anda lihat bagusnya? Di laptopnya Pak Jokowi. Jadi IKN itu ada di laptop. Ya memang dibikin bagus. Nah, fantasi kita dibujuk untuk membackup proyek fantastis itu yang pasti akan menyengsarakan rakyat. Tetapi perlawanan pun terjadi. Kemarin minggu lalu saya kasih kuliah semacam ini di Universitas Mula Warman di Samarinda. Bayangkan, itu universitas negeri. Tapi akhirnya karena desakan mahasiswa, rektornya izinkan saya diundang ke situ. Yang biasanya nggak ada itu tuh, kalau universitas negeri udah Rocky Gerung dicoret, FNN dicoret, Busra Mukodas dicoret. Tetapi saya mendeteksi bahwa ada perubahan cara berpikir itu. Mungkin Pak Rektor Mula Warman tahu bahwa saya pasti akan kasih kritik. Tapi sebagai akademisi dia tahu bahwa kritik saya itu tidak ada pretensi kekuasaan karena saya ucapkan di forum akademik. Akhirnya saya ngomong di situ. Dosen ada di situ dan merasa oke, tersalurkan hasrat untuk beroposisi. Yang selama ini nggak mungkin diucapkan. Karena kalau diucapkan pasti kumnya itu turun. Bayangkan misalnya Pak Rektor Mula Warman mengambil risiko. Karena universitas itu dapat proyek, pasti dapat proyek dari pemerintah. Untuk membenarkan IKN yang ada di wilayah itu. Membenarkan AMDALnya tuh. Yang sering saya kritik, keputusan politik udah dibuat, baru AMDALnya disusulkan, kan ya dungulah. Kan dalam soal lingkungan, AMDAL harus dibuat dulu, baru jadi keputusan politik. Ini terbalik. Udah diputuskan, baru Pak Jokowi minta, oke, tolong bikin AMDAL. AMDAL buat apa? Ya pasti buat mendukung, bukan untuk membuat kritik. Padahal kita belajar ilmu lingkungan di mana seluruh dunia, AMDAL itu harus di depan. Karena AMDAL adalah upaya untuk menghalangi
semua proyek yang bersifat merusak lingkungan. Kalau dia lolos, nah itu artinya AMDAL-nya betul-betul bagus. Jadi dari segi proses pembuatan kebijakan udah koruptif. AMDAL dibuat belakangan itu udah koruptif. Tapi sugesti saya adalah bahwa banyak sebetulnya pejabat akademis yang menginginkan perubahan tapi masih tertahan oleh feodalisme, oleh ketakutan. Muhammadiyah nggak peduli soal-soal semacam itu. Jadi sekali lagi ini sekolah yang bagus karena didasari oleh satu pikiran. Dan saya kira betul bahwa Muhammadiyah ada 180 universitas. Kalau 180 universitas itu mogok berpikir, IQ nasional kita jemplong. Jadi nasib bangsa ini memang ditentukan oleh teman-teman sekalian, minus para komisaris. Maka kesempatan ini kita pakai untuk menghidupkan kembali harapan bahwa sang surya tidak bisa dicegah untuk memberi cahaya kejujuran. Terima kasih. Sekarang saya akan lebih banyak memiliki kesempatan Anda untuk bertanya boleh, menyampaikan pendapat boleh, kritik juga boleh ya. Tadi saya tapi dipesanin nih kesempatan pertama kita kasih untuk para peserta sekolah anti korupsi. Yuk silakan ya, jangan nanti yang tanya ya 1, 2, 3 ya, 4 dulu 4. Oke, sini semua ya. Oke, nggak apa-apa deh kalau sini semua. Oke, silakan dan ini apanya sebutkan nama dan asal Anda ya. Tes. Oke. Selamat siang, Pak. Siang. Pak Rocky, No Rocky Roparty. No Arif apa nih? No Arif apa itu, Bang? Kalau No Rocky No Party, kalau Bang Arif apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Irjun Saputra. Saya dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung Utara. Selamat siang pada mahasiswa UMI. Kalau nggak salah Bang Rocky pernah ke Metro kalau nggak salah dulu. Cuman nggak sempet foto. Nanti kita foto Bang, boleh Bang ya? Oke, berkali-kali saya Gini Bang, saya pengen bertanya sedikit. Berdasarkan secara filsafat, Bang Rocky kan ahli dalam filsafat. Saya nonton apa tuh Bang? Weh, kasih tepuk tangan lah. Waduh, sangat ahli. Oke, saya bertanya sama si abang sangat ahli, si paling ahli. Si abang paling, saya kader IMM juga Bang. Tapi bukan komisaris Bang ya. Bagaimana cara kita agar dapat korupsi tidak ketahuan? Yang pertama, bagaimana cara kita agar korupsi tidak ketahuan? Tolong jelaskan teori dasarnya berdasarkan filosofi korupsi itu sendiri. Dan bagaimana cara sebagai rakyat biasa dapat mengambil peran untuk korupsi maupun memberantas korupsi itu sendiri. Bisa Bang ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriansa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya ada sebuah pantun untuk Habib Rocky, Tabung Rocky ya. Siang hari mencari harta karun, angin kencang, suara menderu. Selamat datang Bung Rocky Gerung, betapa bahagia kita bisa bertemu. Bung Rocky yang berbahagia, izin bertanya, sebagai mahasiswa saya ingin bertanya bagaimana penanaman jiwa anti korupsi di kalangan mahasiswa itu sendiri. Sedangkan sekarang banyak sekali mahasiswa melakukan demo menyuarakan soal korupsi, tapi di kalangan mahasiswa itu sendiri masih banyak melakukan korupsi, mulai dari dana acara sampai korupsi uang kuliah ke orang tua. Nah ini masih merasa kurang jika teman-teman sekarang melakukan
mengikuti sekolah anti korupsi tapi teman-teman sendiri melakukan korupsi kepada orang tua sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi yang satu lagi. Ya, dua itu ya. Ya udah sekalian aja. Ini 4 aja dulu kita batasi ya. Silakan langsung di ya. Nama dan asalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Bung Rocky bilang Bung Karno itu seorang leader, maka kita gaungkan semangat Bung Karno, merdeka. Bung Karno, bukan PDIP. Yang jadi pertanyaan saya, tadi mungkin Bung sebelah sini bilang tentang nilep uang UKT dan lain-lain SPP itu. Oh ya, nama saya Syaiful Islam, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi HI. Tadi mungkin Mas ini sudah nanya gitu, tapi saya ingin bertanya lebih ke filosofis gitu. Apakah jangan-jangan gitu korupsi ini kayak Pancasila itu digali dari tatanan masyarakat sendiri, karena apakah koruptor itu korupsi ini KKN ini kultural atau masalah struktural? Kalau masalah struktural kan tentu itu bisa diselesaikan dengan cukup clear gitu. Kita ganti strukturnya. Kalau masalah kultural, apa jangan-jangan korupsi ini udah mendarah daging gitu? Soalnya saya membaca beberapa sejarah gitu. Ya korupsi itu kan udah jauh-jauh sebelum bangsa ini berdiri pun orang-orang kita udah agak-agak ya curi-curi apa yang bukan haknya gitu. Jadi pertanyaan saya Bung Rocky, apakah korupsi ini masalah kultural bangsa ini atau masalah struktural? Dan for your information Bung Rocky, saya sering nonton Bung Rocky, meskipun kadang-kadang saya juga agak nggak sepakat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu lagi ya, 4 giliran dulu, nanti 4 baru dijawab lagi ya. Yuk, silakan. Oke. Namanya dan Cek, asalnya biar saling kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Narendra dari IMM Visipol UMY. No Rocky, no party. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bung Rocky di depan. Kalau ngelihat Bung Rocky ini nggak semangat kita untuk mengkritik pemerintah maksudnya. Jadi ngelihat Bang Rocky pasti maunya ngeritik terus. Nah, aku mau tanya nih Bung Rocky. Yang kita tahu kawan-kawan mahasiswa itu udah sering banget nih ngadain talk show soal anti korupsi, dan juga beberapa ormas juga sering ngadain talk show anti korupsi. Tapi yang kita tahu yang disampaikan Ayahanda Bushro Muqaddas tadi, bahwasanya korupsi di Indonesia ini TSM, terstruktur, sistematik dan masif. Dan seringkali kalau ditanya gimana sih cara nyelesainnya, gimana sih cara pencegahannya, itu banyak banget subjek jawabannya. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih jawaban atau konsep tunggal untuk menjawab permasalahan ini? Jadi mungkin dari sudut pandang Bung Rocky sendiri ada pandangan gila untuk kita semua yang di sini kan tentunya sangat bisa dibawa pulang gitu loh ilmunya. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ada 4 pertanyaan tapi sebenarnya yang satu yang berbeda, yang 3 hampir sama tadi ya. Lebih tanya tipnya bagaimana korupsi supaya nggak ketahuan gitu. Atau ngilang seperti tip ngilang ala Harun Masiku gitu. Tadi siapa yang dari Lampung tadi ya? Lampung Utara ya. Lampung Utara. Bikin pantun dia pula tadi. Yang lebih sih bikin. Saya pernah nyasar di Gunung Tanggamus di Lampung. You pernah naik Gunung Tanggamus? Lewat mana? Ya, lewat mana? Lewat desa apa? Oke. Yang desa yang ada tempat transmigran, namanya apa? Desa itu ya? Iya. Oke, jadi satu waktu, ini cerita saya masih mahasiswa kelas 1, tingkat 1, tingkat 2. Saya naik gunung itu, Gunung Tanggamus. Salah baca peta. Bertiga kita naik gunung itu.
dari Kota Agung. Karena kita kemalaman, udah muter-muter nggak dapat jalan itu. Akhirnya saya tinggal punya 1 kentang dan 1 apel tuh. Masing-masing kita tinggal 1 kentang, 1 apel. Mau survive dengan modal itu. Kita hitung ini nggak nyampe, ini pasti kita udah nyasar. Jadi kita bikin camp sederhana tuh, bivak, ya tenda sederhana tuh. Lagi tidur jam 2 malam, tiba-tiba itu saya bikin tenda itu di cekungan. Lalu dia ada bunyi kita ngintip dari bivak itu. Itu hitam. Ternyata babi hutan. Rombongan babi hutan, mungkin kira-kira 300 babi itu. Itu tinggal kira-kira 2 senti dari kepala saya itu. Jadi bayangin kalau saya bikin bivak tidak di cekungan itu di sini, itu pasti habis diajar. Karena babi hutan nggak mau tahu itu jalan dia. Dia nggak peduli. Kemana dia mengarah? Ke desa transmigran tadi. Karena desa itu lagi panen kentang kecil-kecil tuh. Jadi bagi si babi hutan, dia nggak peduli halangan apapun, yang penting dia tiba di desa itu karena itu kelaparan dia. Dia merampok makanan di situ, lalu dia balik. Dia bukan koruptor. Dia diperintah oleh nalurinya untuk cari makan. Pejabat kita lebih dari itu. Udah kenyang, masih lampaya kepala rakyat buat tiba di sumber-sumber kekuasaan, buat mencuri di situ. Lebih dari itu. Itu hal kalau saya bandingkan, karena Ayu cerita tentang Lampung itu. Jadi itulah ukuran yang hendak kita ucapkan, bahwa eksesif dari kekuasaan adalah korupsi. Babi hutan tidak eksesif pada kekuasaan. Secara natural dia mesti makan itu. Itu poinnya. Jadi bagaimana supaya tidak kelihatan lakukan korupsi? Ya jadi babi hutan. Karena itu bukan korupsi namanya, mau makan. Tapi tadi saya bilang bahwa manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang sebagai animal rasional. Kita adalah animal rasional, binatang yang berpikir, atau dia di bawah binatang, yaitu udah kenyang tapi masih mencuri. Binatang itu kalau lapar dia mencuri, tapi manusia udah kenyang pun masih mencuri. Jadi dia statusnya itu subhuman, sub animal, di bawah animus, di bawah kebinatangan. Nah, kita mau pulihkan itu dengan mengatakan bahwa kemanusiaan itu didesain untuk membagi, bukan untuk merampas. That's the philosophy. Yang berikut soal apa tadi? Apa tadi ya? Yang kedua? Oke. Oke. Dan kita, kalau kita kritik kekuasaan, kita dianggap oposisi dan kadrun itu. Tadi siapa yang bikin tadi pantun tadi? Apa namanya? Apa tadi pantun dia? Siang hari mencari harta karun, jangan bilang saya kadrun. Jadi itu soalnya tuh. Sekarang saya pada yang satu soal asal usul cultural origins dari the thing called corruption itu. The origin of corruption itu. Kita dijajah 350 tahun di dalam psikologi koruptif. Sebetulnya penjajahan itu adalah pelajaran korupsi. Diajarkan kita buat korupsi, yaitu membebek, menjilat. Jadi feodalisme kita datang juga dari praktek kolonialisme. Kalau Anda belajar ilmu politik ada istilah apanage itu. Apanage, apa namanya itu?
upeti yang biasanya bupatinya itu atau raja bonekanya Belanda itu kasih upeti ke gubernur jenderal itu. Tapi bukan upeti dia peres dari rakyatnya tuh. Jadi culturally speaking, korupsi itu memang adalah mental kita dalam bentuk feodalisme. Menjilat pada atasan, maka dia mesti memeras rakyat itu. Itu juga harus masuk dalam pembicaraan kurikulum nanti itu teman-teman. Tadi istilah Pak Herso tadi, the origin of corruption itu, the social origin atau cultural origin dari corruption. Jadi kita ulas sampai ke belakang tuh, soal-soal semacam itu. Pemerintahan Presiden Soekarno ya mungkin ada 2-3 menteri yang korupsi itu. Nah sekarang kita mau bahas itu. Bahwa feodalisme juga menyebabkan Presiden Jokowi tidak mampu untuk mengendalikan niat dari kawasan dia untuk korupsi. Karena terpaksa orang mesti menjilat. Dan sumber pertama adalah presidential threshold 20%. Buat dapat itu semua orang jadi penjilat. Kasak kusuk nyari proposal. Kemana proposal? Pasti ke oligarki. Nanti orang bilang kan Pak Presiden nggak ikut-ikutan. Iya, tapi Pak Presiden mendapat keuntungan tacit, apa namanya, the benefit, keuntungan diam-diam dari proses itu. Itu yang menyebabkan kita nggak mungkin berharap pada kekuasaan bisa sadar diri, karena nggak ada oposisi. Yang beroposisi ikat Masio Muadia yang beroposisi itu. Kan mestinya korupsi itu dikendalikan kalau ada oposisi. Jadi dari segi itu kita bongkar lagi dalam kurikulum berikut dalam pengajaran-pengajaran sekolah ini tentang kenapa korupsi itu paralel dengan tiadanya oposisi. Artinya tidak ada audit eksternal. Kan kalau kita belajar akuntansi, audit yang paling bermutu adalah audit eksternal, bukan audit internal. Nah sekarang Presiden Jokowi diaudit eksternal oleh siapa? Semua auditor publik itu dalam bentuk partai politik oposisi diserap dalam kekuasaan. Maka tidak ada auditor politik eksternal. Yang ada adalah mahasiswa melakukan fungsi audit eksternal. Dengan fasilitas apa? Bukan fasilitas keuangan, tapi fasilitas moral. Jadi itu bagian pertama jawaban saya, bahwa betul-betul kita lakukan semacam revolusi pikiran supaya kita tahu bahwa kita disesatkan oleh arogansi kekuasaan. Di dalamnya ada praktek korupsi, di situ ada tukar tambah politik, tapi intinya adalah presiden membiarkan itu karena dia dapat tacit benefit, keuntungan diam-diam secara material maupun secara politik. Silakan lanjut. Oke, sebelum saya buka pertanyaan berikutnya, saya akan membantu Anda untuk menjawab Bung Rocky. Nggak mungkin Bung Rocky yang menyampaikan sendiri. Tadi Anda menyimak Pak Busro kan menyatakan bahwa korupsi itu ada by need, by greed gitu ya, terutama itu ya, karena kebutuhan dan karena kerakusan gitu ya, itu yang paling penting. Tapi pengalaman saya mengamati Bung Rocky ini, karena Anda tanya rumusnya Bung Rocky ya, itu yang paling penting hidup itu bukan keinginan tapi kebutuhan gitu ya. Saya kemarin yang ngotot nanya kepada tim kami dari Forum News Network, Bung Rocky jam berapa, Pak Rocky jam berapa datangnya gitu, kami mau jemput. Kita udah kasih tahu bahwa nggak perlu dijemput Bung Rocky gitu ya. Bung Rocky bisa datang sendiri dan nanti dia bisa pergi sendiri kan biasanya gitu, tapi ngotot aja jemput. Nah orang-orang seperti Bung Rocky ini, nah, silakan ya, kalau mau tahu nggak apa-apa. Yang saran saya adalah itu yang paling penting itu bangun brand Anda sendiri ya. Jadi kan orang lain ini kenapa korupsi, karena dia tidak punya brand, jadi dia ingin tampil dengan brand-brand yang melekat pada dirinya itu ya. Jadi dia pengen menunjukkan kalau baju bermerek dan sebagainya gitu, dan itu sebenarnya gaji dia nggak mencukupi, jadi dia akhirnya korupsi. Sementara orang seperti Bung Rocky nggak pakai nggak pakai apa-apa lagi, pakai apapun brandnya ada tetap Rocky Gerung gitu ya. Jadi saran saya kalau Anda mau ikuti Bung Rocky yang tadi itu, bangun reputasi Anda sehingga dengan begitu Anda nggak butuh apa-apa lagi karena nama Anda itu adalah sudah brand sendiri. Itu yang Anda perlu ikuti sama Bung Rocky. Tapi yang kedua yang Anda jangan ikuti, beliau sampai sekarang belum nikah. Itu yang jangan diikutin. Oke, silakan ya. Ini sini 1, 2 yang oke.
Sampai berapa? 5 dulu ya, 5 dulu ya. Oke, silakan dua dulu sini, 2 sini, nanti 1 sini ya. Yuk. Baik, cek. Tanwa salam. Perkenalkan, nama saya Zaid Abdullah. Saya dari Kalimantan Timur yang nanti bertetangga dengan mimpinya Pak Jokowi. Oke. Tapi Saya dari PCI AR Fahrudin. dari mana? Begini, pimpinan cabang IMM AR Fahrudin. Oh. Baik, begini pertanyaan saya tentang sistem demokrasi yang begitu berhamburan. Saya rasa pertanyaan saya adalah apakah ini akibat dari dana demokrasi yang berjalan 5 tahun sekali itu hanya cair pada saat pesta rakyat, yaitu pada pemilihan presiden, yang dimana anggapan saya bahwasanya pemilihan presiden itu adalah ajang untuk membagi-bagikan dana demokrasi 5 tahun ke depannya, sehingganya ketidakcukupan dana ini berakibat pada kabinet yang turun-temurunnya korupsi lebih berlanjut gitu sampai 5 tahun selanjutnya. Berarti pada saat waktu pemilihan presiden ini bukan menjadi ajang pesta rakyat, tapi menjadi ajang bagi-bagi dana untuk 5 tahun ke depan gitu. Apakah itu betul-betul terjadi atau hanya di pandangan saya saja? Karena yang saya cari di Google yang sumber terbesarnya adalah kita mencari berapa sih anggaran besarnya KPU gitu untuk melaksanakan pesta rakyat 5 tahun sekali ini, dan betul-betul rinci gitu. Itu tidak ada gitu sepengetahuan saya, dan justru apakah dana ini itu dipakai untuk mendanai demokrasi 5 tahun ke depan oleh kabinet yang memegang kekuasaan gitu. Karena kan dianggapannya adalah rumah tangga gitu. Ketika orang diberikan dana untuk berumah tangga dan tidak cukup, akan ada kemungkinan yang buruk gitu terjadi di kedepannya. Kecuali orang memangnya mempunyai akal pikiran yang bersih dan mau berusaha. Ya. Oke, terima kasih. Betul. Itu alasannya kenapa saya nggak berumah tangga. Oke, belakangnya tadi. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akbar Tanjung dari Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo. Khususnya di Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo. Ya. Dan saya di sini mewakili kawan-kawan dari pimpinan cabang IMM Kabupaten Bantul, dan alhamdulillah didampingi oleh kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah hari ini saya jumpa dengan Pak Rocky Gerung, Abang Rocky Gerung, yang selama ini sebagai motivator saya selalu mendengarkan sajak-sajak yang dilontarkan di mediasi hingga dipublikasi bahwa setiap ujaran Rocky Gerung, Abang Rocky Gerung adalah ilmu-ilmu yang secara tidak tersurat ataupun secara tersurat bagi kita mahasiswa. Hingga detik ini kita bisa jumpa langsung dengan Abang Rocky Gerung. Selamat datang Bang, terima kasih. Ya udah bilang aja. Oke. Udah bilang aja mau bikin foto udah macam-macam. Oke. Izin mau nanya Bang, tadi saya sudah mendengarkan ujaran Abang di sini bahwa kita hidup di posisi yang sangat leader. Kita hidup di kawasan para dealer, kita hidup di kawasan para dealer yang dimana diperbudakan secara perlahan-lahan. Nah, di sini saya ingin menanyakan Bang, bahwa kita mahasiswa yang katanya betul-betul akademis, kita mahasiswa yang katanya intelektual, pada dasarnya hingga sampai saatnya pasti dia masuk di ranah-ranah koruptor, ranah-ranah di mana dia menjadi seorang pejabat. Nah, di sini saya ingin menanyakan Bang, esensi dari seorang mahasiswa ketika dia menjadi seorang koruptor itu di mana Bang? Letak esensi mahasiswanya. Lalu perbedaan bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai nilai-nilai leader itu kepada kita mahasiswa agar tidak menjadi seorang koruptor yang katanya korupsinya begitu luas. Oke. Gitu. Cukup ya. Itu Bang, cukup. Terima Ya. kasih. Lebih dan kurangnya saya kembalikan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Kamu semester berapa? Semester 6 Bang, dari Universitas PGRI Yogyakarta. Semester 6. Ya Pak. Rencana DO semester berapa?
Siap nggak ada bang? Oke, kita dengar azan dulu sebentar ya. Masih ada azan, tunggu sebentar. Nanti kalau nggak salah dari sini nanti ada 2 ya. Kasih dulu mic-nya ke sana, ke sebelah sana. Siapa dulu? Oh, udah bagian itu ya. Oke, tunggu sebentar sambil azannya selesai belum? Sudah ya? Oh, tadi terlalu bersemangat saya mau potong nggak enak juga. Yuk. Oh, belum. Tunggu sebentar. Oke, boleh kita mulai tadi. Siapa lagi yang tadi dari situ dulu, yang sudah ngacung duluan ya, yang sudah angkat tangan duluan. Silakan. Cek. Langsung sebut namanya dan dari mana. Ya, perkenalkan nama saya Fawaz, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kebetulan merupakan bagian dari pimpinan komisariat IMM Fakultas Hukum. Berbicara masalah korupsi, saya teringat satu momen kelas saya dengan dosen saya yang membahas tentang bahwa korupsi dari Maslow teori dijelaskan bahwa udah bukan masalah kebutuhan lagi, tapi udah masuk ke dalam self actualization, keinginan untuk mengatur suatu tatanan pemerintahan. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya berhubungan dengan anti korupsi juga dengan kebebasan berpendapat. Sayangnya beberapa waktu terakhir ada sebuah tokoh yang menyatakan bahwa penghinaan terhadap pejabat negara merupakan malainse atau kejahatan yang jahat dari dalam dirinya tanpa perlu diatur di dalam undang-undang. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat itu ingin mengeluarkan pendapat, menyatakan pendapatnya, akan timbul cara kritik yang elit. Maksudnya nanti ketika orang-orang ingin menyatakan pendapatnya itu harus ada rumusan tertentu, tidak bisa bebas lagi. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara yang tepat untuk tetap bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan, khususnya sebagai mahasiswa, umumnya sebagai rakyat, terhadap apa yang telah dilakukan oleh para pemerintah kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sini ya. Ya, oke. Ini dua sini. Yang mana? Perempuan mana yang perempuan? Kasih yang perempuan dulu. Hah? Ini, kalau gitu kasih perempuan dulu sini nih. Ayo. Oke, nggak apa-apa, ya bantu. Dari tadi laki-laki semua kan? 2 perempuan ya. Satu aja. Ayo silakan. Unik ya. Nggak apa-apa Mbak, maskernya unik tadi di dalam kepala ya. Terima kasih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nama saya Landung Salsabila Zuhal dari IMM Sleman. Kebetulan saya bukan mahasiswa UMY, saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan Pak Rocky mengenai statement yang saya sering dengar. Statementnya biasanya kayak gini. Jadi misal ada orang bilang misal ada A bilang ke B atau bilang kayak kamu mau nggak jadi wakil rakyat kayak gitu. Terus yang B nanti bilang nggak mau, di atas tuh udah kotor, di kabinet tuh udah kotor, di parlemen tuh udah kotor gitu. Terus si A, loh berarti kan itu timingmu buat bersihin yang kotor itu. Terus si yang B bilang nggak mau, aku takut dosa. Soalnya kalau bersihin yang kotor kita nggak mungkin nggak ikut kotor. Terima kasih. Najis ini, babnya najis. Oke, ya, sini ya. Ini dua ini dari tadi ya, yuk. Silakan Mas, bantu Mas. Ini dua dulu ya, jadi 5 total. Malah udah lebih tuh. Iya, dua-dua itu ya. Habis itu Cek. ada depannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Goldian Rialsah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Mungkin untuk informasi saja, saya juga cukup intens mengikuti Bung Rocky Gerung ya dari kajian-kajian beliau di YouTube. Nah mungkin saya juga ingin kutip salah satu pendapat beliau bahwa Pancasila itu ternyata bukan ideologi negara yang juga diperbincangkan juga. Nah ini nanti juga nyambung di korupsi, bahkan Bung Rocky juga menyebut sebetulnya Pancasila itu bukan asli Indonesia. Nah, kalau kita lihat substansi-substansi yang ada di Pancasila, salah satunya adalah keadilan sosial. Sebenarnya kalau kita lihat substansi itu, ketika pemerintah itu mengimplementasikan, maka nggak ada yang namanya itu praktek korupsi. Nah, saya sebenarnya ingin bertanya, apakah jangan-jangan mungkin, kalau kata Immanuel kan syarat-syarat kemungkinan Pancasila ini dijadikan oleh para pemerintah sebagai ideologi negara itu untuk membenarkan kejahatan-kejahatan yang pemerintah lakukan. Contohnya mungkin korupsi atau mungkin kejahatan-kejahatan yang lainnya, penumpukan birokrasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya ingin tanggapan dari Bung Rocky. Apakah mungkin kalau kata Immanuel kan syarat-syarat kemungkinan Pancasila dijadikan alat pemerintah untuk korupsi gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Haidar Amru atau akrab dipanggil Lemon. Saya dari pimpinan komisariat IMM Visipo, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya mau sedikit meminta tanggapan juga dari Bang Rocky Gerung. Dulu sebelum saya masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, sebelumnya saya tinggal bersama om saya yang dia itu salah satu ketua partai baru. Itulah. Ada pokoknya. Nah, lalu ditanya gitu loh, bagaimana idealismu ketika kamu nanti masuk ilmu pemerintahan katanya. Wah, saya akan membawa mimpi saya agar bisa terwujud. Jadi apa memang? Jadi presiden. Aku bilang gitu kan dengan gagahnya gitu. Wah, ternyata langsung dipotong oleh om saya. Tidak semudah itu untuk kamu bisa mencapai ke sana. Mengapa? Pasti nanti kamu bakal menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada. Contohnya yang nggak bisa hilang di negara ini adalah korupsi. Loh, kok seperti itu? Dan ini juga tadi sebenarnya bersangkutan dengan pertanyaan Bung Zain tadi, bahwa ketika nanti kamu menduduki suatu jabatan pemerintahan, lalu kamu tahu nih anakmu pengen sekolah di luar negeri, terus istrimu pengen tas LV gitu, terus ada nih proyek pembangunan, temanmu sendiri ketua proyeknya mengajukan, lalu kamu menolak katanya untuk pembangunan tersebut. Oh, terus kata si pengaju pembangunan itu berkata, katanya anakku mau sekolah ke luar negeri ya katanya. Ini ada sedikit ongkos. Tapi tolong izinkan pembangunan ini untuk diizinkan kata gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, sebetulnya praktek korupsi ini didasari atas apa gitu? Maksudnya apakah hanya sekedar untuk memuaskan nafsu keinginan sosok manusia yang rakus, atau hanya sekedar ya biar dapat uang sakut tambahan aja gitu loh. Lalu saya juga menanyakan hal yang sama, apakah gitu alasan 3 periode ini pemerintah, ini asumsi saya saja ya, pemerintah ingin melakukan 3 periode karena apa yang mereka keluarkan kemarin pas kampanye itu belum tergantikan gitu loh, batiknya itu. Sekian, terima kasih. Om kamu ikut YouTube nggak live ini nggak? Oke, kalau jawab jujur kalau gitu ya sekarang. Oke, teman-teman, ini bagian kedua ini sesi kedua ini sesi kecemasan gitu. Sesi yang paling berbahaya sebetulnya. Kalau saya nggak bisa jawab, maka kalian akan larut di dalam kecemasan itu. Bahwa ngapain sih belajar anti korupsi? Toh nggak akan ada yang bisa diubah tuh. Secara facticity semuanya ada di dalam keranjang yang sama. Jadi
Itu yang saya sebut sebagai kita menguji sendiri kapasitas kita. Tadi disebutkan self actualization itu. Itu siapa dosen Anda yang ngajar begitu? Mungkin dia ingin bikin satire. Sebab istilah self actualization itu istilah dari siapa namanya psikolog itu? Saya mesti ingat namanya. Oke, saya akan dapat nanti, saya lompati dulu ya. Abraham Maslow. Kan kalau kita belajar psikologi, dasar psikologi, kita pertama kali belajar Abraham Maslow. Bahwa needs orang itu pertama adalah yang disebut subsistensinya, basic needs-nya itu. Perut, sandang pangan segala macam. Lalu dia naik. Kalau basic needs-nya udah terpenuhi, dia naik ke security needs, kebutuhan keamanan, rasa aman. Karena itu kalau kebutuhan dasar belum bisa dipenuhi, orang nggak peduli dengan rasa aman, dia ngerampok aja kan. Setelah tahap rasa aman, dia tahap yang disebut sebagai tahap esteem itu. Tahap dia menghargai apa yang dia sudah miliki itu. Jadi kepuasan dia itu dia perlihatkan secara simbolis bahwa dia telah mencukupi. Sekarang problemnya kalau orang udah cukupi basic needs-nya, security needs-nya udah nyampe, self esteem jangan nyampe, ngapain mesti ada self actualization untuk korupsi? Kan korupsi itu kan di bagian bawah sekali itu. Kenapa Anda korupsi? Ya karena saya lapar. Oke, boleh tuh. Tapi kalau kelaparan dia udah terpenuhi, security dia udah terpenuhi, esteemnya udah terpenuhi, bahwa dia udah dielulukan, ngapain self actualization-nya adalah korupsi? Jadi saya bantah dulu keterangan dosen Anda tuh. Sekaligus kirim salam buat dia. Bahwa itu keliru memahami itu. Hierarki kebutuhan, yaitu yang disebut hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, itu dalam upaya untuk memperlihatkan kemuliaan manusia. Nah, self actualization itu dia udah bicara tentang kebijakan, zikir, segala macam itu. Bukan lagi bicara hal yang material. Korupsi itu hal yang material. Itu bagian paling dangkal dari manusia adalah kebutuhan fisik gitu. Jadi itu kritik saya. Sekaligus tadi teman dari Labuan Bajo di NTB ya, NTT itu ya, NTT itu, bahwa kan Anda ingin menguji diri sendiri dengan mengajukan pertanyaan itu pada saya kan, bahwa nanti juga kalau udah lulus pasti masuk birokrasi, pasti masuk parlemen, lalu ada yang dia ucapkan tadi itu sogokan. Itu problem saudara, bukan problem saya. Ngapain saya jawab? Kan kita akan ingat nama kamu apa tadi? Akbar, namanya Akbar. Ya, namanya Akbar. Tapi dia membayangkan kehidupan dia yang jadi barbar. Jadi dia sebetulnya menguji dirinya, kalau saya Akbar, begitu saya masuk birokrasi jadi barbar nggak saya itu? Itu ngerampok segala macam. Jadi dia sebetulnya kirim pesan pada kita, bukan dia bertanya pada saya tuh, bahwa sesuatu yang dimulai dengan keakbaran tidak boleh berakhir dalam kebarbaran. Quotable kan? itu prinsipnya. Tentu kita bisa beritahu bahwa ada lingkungannya. Iya, lingkungan mempengaruhi. Saya setiap hari itu dipengaruhi lingkungan tuh, sogok ini, undang rapat ini jadi komedi, nggak ada. Saya nggak anggap itu penting buat saya tuh. Jadi sebetulnya itu adalah individual, proses pembentukan karakter individu itu. Nah, Anda ada di sini dalam upaya untuk kita rawat sama-sama supaya karakter Anda itu tetap akbar gitu ya. Peliharalah keakbaran itu, kendati di lingkungan Anda banyak barbar. Ibu tadi itu, Ibu, Mbak, apa tadi pertanyaannya? Oh, oke. Oh ya itu, oh ya itu betul. Jadi dia sama juga psikologi yang menduga bahwa nggak ada gunanya sebetulnya kampanye anti korupsi ini.
Karena buat membersihkan pun kita ragu nih, kalau kita bersihkan jangan-jangan kita ikut kotor itu. Jadi sekali lagi mental kita udah dikondisikan untuk mengatakan bahwa kalian nggak mungkin memperbaiki bangsa ini. Karena itu biarkan kami lakukan 3 periode korupsi itu. Itu reverse logicsnya begitu, logika terbaliknya begitu kan. Karena itu digembar-gemborkan bahwa Pak Jokowi kan sekarang banyak korupsi. Karena itu kita mesti bantu lagi Pak Jokowi memberantas korupsi itu. Lo justru orang di era banyak korupsi, orang akan tanya, di era siapa korupsi paling tinggi? Ya di era SBY. Oh salah. Di era Jokowi. Di era Megawati, salah. Di era Jokowi, di era Habibie, salah. Di era Gus Dur, salah. Di era ini, ketika seluruh peralatan untuk memberantas korupsi tersedia, justru koruptornya merajalela. Peralatannya ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Tapi kenapa koruptornya itu justru datang dari lingkungan paling dekat kekuasaan? Kan itu poinnya kan. Jadi katakan pada teman-teman tadi bahwa bukan kita ingin jadi kotor, bukan kita tidak ingin masuk di dalam upaya untuk membersihkan negeri ini. Tetapi kalau bukan kita yang lakukan, maka harapan untuk negara yang bersih nggak ada. Bila akal pikiran tidur, maka yang bangun adalah para monster. Jadi berjaga itu pentingnya kan. Nah sekali lagi, yang paling menderita dari aktivitas korupsi ada perempuan. Korupsi minyak goreng itu, kartel, yang menderita adalah mak-mak di dapur. Yang terpaksa mesti lihat dompetnya masih ada nggak sisa 20.000. Buat anaknya yang lagi nunggu Gojek untuk antar dia ke PAUD. Penderitaan itu ada pada emak-emak justru. Dan pada perempuan, bayangan tentang kegagalan masa depan itu dimulai dari dompet emak-emak. Emak-emak berpikir, anak saya nggak bisa lagi sekolah. Jadi korupsi membatalkan bayangan ideal emak-emak. Bapaknya mungkin gak peduli tuh, tapi menghitung dompet di dapur itu adalah tekanan psikis luar biasa. Sehingga si emak-emak itu nyimpan misteri itu. Hanya perempuan yang mampu untuk mengatasi misteri. Laki-laki nggak pernah mengalami misteri. Laki-laki mengalami pain, rasa sakit secara fisik. Tapi perempuan mengalami rasa sakit secara batin, misteri. Hanya terbaca ketika dia lagi merenung, lo terintip oleh suaminya tuh. Kenapa termenung? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cie. Jadi korupsi itu mengeksploitasi perempuan 2 kali, secara fisik yaitu kelaparan, dan secara psikis yaitu misteri. Kalau kita belajar sosiologi, bagian yang paling dasar dari piramida sosial namanya kaum proletar. Perempuan itu adalah proletarnya proletariat, di dasar yang paling papah itu. Jadi ini semacam upaya untuk kita self healing, bahwa memang diminta oleh sejarah kita yang lakukan perubahan itu. Anda nggak bisa tunda 2024, Anda mesti lakukan sekarang tuh. Dan karena itu saya datang di sini sekarang, bukan 2024. Oke, ini kita dibatasi sampai jam 4 ya maksimal ya. Jadi kita ini saya kira sesi yang terakhir. Ini tapi ini laki-laki semua yang tanya ya. Saya mau kasih yang perempuan dulu ya. Ya ini perempuan dulu kan. Ya 1 perempuan, ini 2, 3 di sana belakang. Ada perempuan di sana enggak? Ya perempuan 2 di sana. Tapi karena pertama perempuan, saya kasih 2 perempuan dulu yang penting ya. Oke. Apa mana ini? Oh ini banyak, 1 orang aja yang di belakang ya. Oke silakan Mbak dulu, terus ada nanti Mbak di belakang sana. Silakan Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Alifia Fatia Nurasa, biasa dipanggil Alif.
Saya dari mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui ya, Bung, bahwa terkadang pada akhir periode institusi pemerintah sering menghabiskan uangnya pada kegiatan-kegiatan yang mungkin bermanfaat ataupun tidak ya, tergantung dengan tujuannya. Nah, tujuannya mereka mungkin agar periode ke depan RAB yang dicairkan dapat sama, harapannya lebih, dan yang pasti tidak mungkin mereka berharap untuk kurang begitu RAB-nya. Nah, hal seperti ini juga kemudian saya temui ada di dalam praktik-praktik organisasi kemahasiswaan, baik itu pergerakan maupun akademisi, baik itu organisasi seperti BEM maupun UKM-UKM, bahkan juga seperti kegiatan dari pemerintah sendiri seperti yang berbasis akademis seperti PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa yang diadakan oleh Kemdikbud. Nah, saya rasa sudah menjadi kewajaran jika RAB yang kami kirimkan itu tidak selalu sesuai dengan praktik yang kemudian kami keluarkan gitu, karena dengan kondisi Indonesia yang sekarang seperti ini wajar sekali harga-harga itu kemudian cepat sekali berubah. Nah, tapi seringkali nih hati kecil saya itu merasa tidak enak ketika saya ikut terlibat dalam penghabisan dana itu gitu. Karena misalnya kami kemarin mengajukan RAB itu sekitar misalnya 500.000, ternyata yang kepake 300.000, dan kami juga tidak bisa mengembalikan karena misalnya kalau misal kamu tidak habis nih dananya, maka itu akan sulit untuk adik-adik kamu nanti gitu, biasanya gitu kan. Karena nanti RAB-nya pasti akan lebih kecil. Nah, pertanyaan saya nih, menurut pandangan Bung Rocky yang sudah menjadi pengamat berbagai isu, termasuk isu korupsi, apakah sebetulnya praktik tersebut adalah bentuk dari korupsi? Atau mungkin pemahaman saya saja yang terlalu sempit terhadap definisi korupsi? Terima kasih. Oke, yang banyak dulu ya, pertanyaan belakang dulu. Kita kasih kesempatan buat Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rocky Gerung atas pemaparannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila Nur Anissa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertanyaan saya ini bukan terkait pesimisme saya terhadap anti korupsi, melainkan bagaimana suatu anti korupsi ini dapat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Bagaimana bagaimana orang-orang anti korupsi dapat memasuki dan bertahan dalam suatu sistem yang tidak sehat. Seperti yang Bapak Rocky Guru telah sampaikan tadi, bahwa kita sebagai mahasiswa, sebagai civil society yang seharusnya dapat mewujudkan anti korupsi itu sendiri. Tapi seperti yang kita tahu bahwa reformasi telah terjadi dan cukup berdampak terhadap ekonomi negara dan stabilitas negara yang perlu kita pertimbangkan kembali. Serta seperti kita tahu bahwa korupsi telah ada jauh dari masa ini, bahwa korupsi itu terus berulang dan berkali-kali dan berlanjut menjadi suatu budaya. Bagaimana suatu budaya anti korupsi ini dapat diterapkan di Indonesia, termasuk di mahasiswa dalam penerapannya? Apakah perlu adanya pendekatan dengan penerapan peraturan yang bisa memudayakan suatu anti korupsi, atau dengan adanya pendekatan peraturan itu hanya menjadi suatu peraturan dalam kertas? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Supaya miknya nggak terlalu jauh kesini dulu, nanti baru kesini ya. Jangan dulu miknya Tes. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Muhammad Fudiksan. Saya dari Provinsi Sumatera Barat, dari Fakultas Teknik, mewakili keluarga teknik. Terima kasih. Mungkin yang saya tanyakan, hukum di Indonesia itu sangat banyak, tapi tidak ada yang tegas dan tidak bijaksana serta adil. Yang saya tanyakan tentang korupsi, kenapa hukum di Indonesia tentang mengenai korupsi itu tidak ada yang tegas, serta kayak pejabat negara itu seperti tidak malu. Contoh kita studi kasus tentang korupsi di Jepang. Ketika seseorang itu korupsi, dia malu, malahan bunuh diri gitu. Kenapa di Indonesia itu tidak ada hukum yang seperti itu gitu? Malu dengan korupsi, serta kadang-kadang pejabat itu bangga dengan korupsinya sendiri. Kenapa? Yang saya tanyakan,
kenapa tidak ada aturan yang tegas serta aturan yang benar-benar adil dan makmur bagi masyarakat? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadwin dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Jasman Al-Kindi Kota Yogyakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bung Rocky atas ceramah-ceramah beliau, sehingga daripada ceramah beliau mampu menghidupkan kembali nalar kritis kita di dalam acara pembukaan sekolah anti korupsi pada sore hari ini. Terkait dengan korupsi di Indonesia, mungkin di periode Pak Jokowi saat ini, saya pikir punya kenaikan indeks yang mungkin sangat tinggi ya. Kira-kira, dan ada beberapa mungkin ada upaya daripada pemerintah sendiri di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan lagi-lagi bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih belum menemukan titik terang atau belum berhasil di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia itu sendiri. Kira-kira menurut Bung Rocky sendiri, kira-kira ada persoalan apa? Kira-kira masalah yang mungkin hari ini menjadi kendala daripada pemerintah sendiri, itu kira-kira apa? Atau mungkin daripada sistem pemerintahan di Indonesia sendiri, ataukah daripada politisi yang menjabat di kursi pemerintahan sekarang? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir di belakang ya. Oke, silakan. Teriak bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengar. Perkenalkan, saya Herlan Purnama Samsi. Saya Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Pertama yang saya ingin sampaikan, saya kira saya tidak tabat bicara tadi. Saya capek untuk berjuang soalnya. Gini Pak Rocky dan host, kebetulan ada pers dan narasumber aktivis 98. Kalau berangkat dari sejarah korupsi, maka kita akan masuk kepada Orde Baru. Karena turunnya Pak Harto itu akibat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, saya fokus kepada diskursus korupsinya. Jadi kalau kita bandingkan pada Orde Baru, maka korupsi reformasi yang sekarang itu lebih meluas. Dia tidak lebih banyak atau dan sebagainya, saya tidak fokus ke sana, tapi dia lebih meluas. Jadi transisi dari Orde Baru itu kepada zaman reformasi adalah, menurut saya ada sesuatu hal yang kacau, ada sesuatu hal yang tidak bisa dicerna oleh reformasi yang sekarang. Bahwa kita ketahui bahwa dulu korupsi pada Orde Baru itu dia terkoordinir, MA, MK, DPR itu hampir kita tidak pernah dengar bahwa ada korupsi yang berjalan, tetapi sekarang dia masuk kepada hakim MA, MK, DPR, bahkan pemerintah-pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah yang pemerintah daerah itu dari praksi PAN tentang suap menyuap, tentang proyek yang sempat disinggung tadi. Nah, selanjutnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa pertama untuk Pak host di sini, di mana peran pers, Pak? Karena pada masa Orde Baru atau Orde Lama, ketika isu tentang korupsi itu diangkat, pers itu dibredel, bahkan tidak bisa bersuara sama sekali. Sementara sekarang pada zaman reformasi, dia dibredel tapi dengan cara yang soft, hegemonik, tentang pencetusan undang-undang ITE kemarin. Nah, padahal idealnya demokrasi itu ketika kita mengimport demokrasi pada transisi, ketika kita mengimport demokrasi pada perubahan Orde Baru ke reformasi, idealnya oposisi itu harus berjalan seperti yang dikatakan Pak Rocky, sehingga ada kontrol dia, ada sebagai social control dia di dalam masyarakat. Nah, hal itu yang saya ingin tanyakan, bahwa sekarang semua partai politik itu masuk ke dalam negara, masuk ke dalam istana,
petahana. Jadi peran mahasiswa sekarang adalah sebagai oposan. That's true, benar, itu sebagai oposan. Tetapi pertanyaannya adalah kampus yang mana? Kampus swasta atau kampus negeri? Soalnya negeri pun juga dibredel. Sementara swasta sekarang saya anggap dia kehilangan marwah, kehilangan idealis seperti yang diterang-terangkan oleh teman saya tadi. Walaupun saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jogja. Mungkin cukup sampai di situ, saya ingin tanggapan dan Oke, jawaban. terima kasih. Cukup dulu ya, nanti kita ini waktunya nih. Silakan Bung Rocky. Nanti kita kalau masih ada waktu saya akan balik ke Anda lagi. Oke, penanya terakhir menyelamatkan problem saya. Karena saya mesti ke toilet dan ada pertanyaan buat Pak Herso, jurnalis. Jadi Pak Herso tolong atasi dulu nih. Ya, saya balik dalam 2 menit ya. Oke. Ini poinnya adalah kenapa pers itu juga ditakuti. Padahal sebetulnya ya kemampuan membongkar pers kadang-kala juga bisa diatasi oleh oligarki kan. Banyak pers yang bisa dibungkam oleh uang oligarki. Itu saya sampaikan Pak Herso. Terima kasih. Saya akan ajak Anda untuk lihat sebuah kasus. Saya nggak tahu Anda mengikuti atau tidak ya. Kemarin ada seorang presenter sebuah televisi swasta yang mengembalikan uang ke KPK jumlahnya 480 juta dari Bupati Mamberamo Tengah ya. Dan dia mangkir beberapa kali dipanggil KPK. Dan kemudian ketika dia selesai diperiksa oleh KPK, dia menyatakan bahwa saya hari ini saya mengembalikan uang sebanyak 480 juta karena uang itu sebenarnya saya terima sebagai bentuk apresiasi saya sebagai presenter dan konsultan komunikasi dari Bupati Mamberamo Tengah. Gitu ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang ikutin nggak beritanya? Nah, kalau nggak ikutin saya cerita itu rame itu ya. Tapi mungkin kalah dengan isu-isu yang lain. Sampai di sini kemudian ada seorang pegiat aktivis dari Papua itu mengirim chat kepada saya dan dia menyatakan ini hebat, ini dia bertanggung jawab. Saya bilang no. Kenapa? Ketika dia bilang bahwa dia sebagai seorang konsultan komunikasi politik, saya bisa terima bahwa dia terima dana. Tetapi mungkin kantornya harusnya tidak membolehkan dia untuk bekerja. Itu namanya apa ya, moonlighting ya. Dia mencari nyambi kerjaan, mungkin nggak boleh. Tetapi ketika dia bicara sebagai presenter, saya bilang kalau dulu saya dulu pernah menjadi di Metro TV, saya pernah menjadi head of Corlip, head of news gathering, itu yang membawai semua reporter-reporter di lapangan. Ada satu mereka terima uang dari narasumber, langsung saya pecat. Ya. Karena memang itu aturannya begitu, wartawan itu tidak boleh menerima uang dari narasumbernya. Saya tahu sekarang prakteknya itu hal yang biasa semacam itu. Tetapi saya bilang saya memilih jalan itu dan memang kita dididik idealisme seperti itu. Bahkan dulu caranya ketika saya masih bekerja, saya pernah menjadi saya wartawan cukup lama sejak tahun 89. Saya pernah di Istana Presiden zaman Pak Harto. Saya ngerti praktek Orde Baru. Saya pernah menjadi redaktur politik di majalah Mingguan Berita Editor. Saya pernah di Harian Republika redaktur politik. Kemudian saya juga di Metro TV dan terakhir saya di Antv ya. Saya lama sebagai seorang wartawan dan sampai sekarang hubungan saya itu sangat dekat dengan narasumber karena mereka tahu bahwa saya tidak pernah menerima amplop dari narasumber. Saya tidak pernah. Saya mengharamkan yang namanya amplop itu. Jadi dan itu tapi yang terjadi sekarang. Kenapa? Karena itu tadi tidak independen. Ketika seseorang sudah menerima sesuatu berita, tentu kita tidak bisa bersikap independen. Dan bahkan kita dulu sangat keras kalau di kami ada tradisi wartawan itu tidak boleh ngepost di satu tempat terlalu lama. Ya katakan ngepost di Polda misalnya begitu contoh ya. Dia tidak boleh terlalu lama di post itu. Kenapa? Bagus, dia akan menguasai informasi yang ada di situ, dia narasumber dekat. Tetapi kalau dia terlalu dekat dengan narasumber, dia tidak akan objektif. Jadi dan Anda perlu tahu bahwa FNN ini didirikan oleh para wartawan senior dan juga sejumlah aktivis. Ini Bung Rocky ini dewan pakar dari FNN, ada orang-orang seperti Natalius Pigai, ada orang seperti Dr. Hariman Sirgar dan sebagainya di situ. Dan kami ini semua kita tidak ada pemilik modalnya di FNN ini. Pemilik modalnya kita sendiri semua gitu. Jadi dengan begitu kita tidak mudah dikooptasi. Makanya Bung Rocky tadi namanya yang benar Forum News Network, bukan forum nantang-nantang. ya. Namanya Forum News Network itu nggak ada ya pemodalnya. Dengan begitu kita bebas dan Anda
memang dianggap sekarang sebagai satu-satunya media yang oposan gitu. Nah, orang bertanya kenapa FNN selalu mengkritik pemerintah? Kenapa Bung Rocky Gerung selalu mengkritik pemerintah? Tugas dari wartawan itu memang mengkritik pemerintah, bukan memuji pemerintah. Kalau memuji pemerintah itu humas, ya. Kalau wartawan memang nggak boleh begitu. Nah, jadi ya, jangan disalahkan kalau kami selalu kontrol dan kritik pada pemerintah. Memang itu tugas kita sebagai wartawan. Apalagi dalam situasi sekarang, ketika Anda lihat, ini saya cepat aja ngomong, nanti malam mungkin ketika di kelasnya saya akan lebih panjang bicara. Sekarang ini saya membagi cuma 2 media di Indonesia itu. Mereka yang berangkat, grup media yang berangkat dari wartawan yang membangun media, tapi kemudian berubah menjadi konglomerasi, itu seperti Kompas, seperti Jawa Pos dan sebagainya, dan atau konglomerasi yang masuk ke pers, ya, konglomerat yang membeli media, MNC, Trans TV, TV One dan sebagainya, itu kan konglomerasi masuk ke media. Apa bedanya? Sama. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi konglomerasi, dan ketika sudah menjadi konglomerasi banyak sekali kepentingan yang mereka harus jaga. Jadi mereka kemudian banyak yang kali masuk kekuasaan. Karena itu dalam situasi sekarang ini diperlukan pers yang independen. Sekarang yang namanya oposisi sudah tidak ada lagi di lembaga pemerintahan. Anda tahu di DPR itu kursi pendukung pemerintah itu 81,9%. Dengan PAN masuk kemarin ya. PAN ini rootnya Muhammadiyah nih ya. Masuk ke pemerintahan itu 81,9% kursi di parlemen. Jadi mau bikin undang apa saja nggak ada gunanya itu PKS dan Demokrat itu. Mau mereka protes juga nggak ada gunanya. Semua akan goal semua undang-undang itu. Nah, kemudian civil society juga lemah, pecah belah. Beda dengan Orde Baru. Orde Baru dulu pers itu masih walaupun diancam dengan bredel tapi idealisme masih tinggi, dan civil society juga bersatu. Sekarang enggak. Jadi beda bedanya. Karena itu kalau Anda mau terus berlihat, support terus FNN, dan yang belum subscribe Rocky Gerung, silakan subscribe Rocky Gerung official ya. Oke, itu kira-kira mudah-mudahan saya bisa membantu Anda menjawab itu. Silakan Bung Rocky, saya 2 menit cukup. Oke, saya selesaikan dalam 4 menit ya supaya kita on time itu selesai. Oke, jadi seluruh keresahan kita harus kita refleksikan secara intelektual tuh. Karena Anda bukan pemain politik, tapi minimal kristalisasi intelektual ini bisa berwujud pada upaya untuk memecahkan benda padat yang namanya korupsi itu. Karena dianggap bahwa seolah-olah hanya dengan kekuatan politik. Memang, tetapi karena kita tadi diterangkan oleh Pak Hersu bahwa politisi dibikin lumpuh, karena itu diambil alih oleh 2 kekuatan intelektual, itu pers dan kampus. Jadi ini satu koordinasi bagus, dan Anda tadi ditanyakan ya aktualisasi. Loh, itu tadi menjadi jurnalis yang independen itu adalah self actualization, itu dasarnya tuh. Dan itu artinya dia bangga dan merasa mewah dengan prinsip independensi itu kan. Jadi Anda bisa punya harta atau punya jabatan, tapi tengah malam ditelepon oligarki, berapat ke sini ya, ada problem, Anda bangun dan Anda tinggalkan istri Anda di tempat tidur, istri Anda ngomel-ngomel. Jadi soal itu yang kita sebut tadi self actualization, artinya kemerdekaan individu, kemerdekaan batin kita untuk tidak diatur orang lain tuh. Nah, mulai dari situ koruptor itu pasti diatur, dikendalikan oleh orang lain. Jadi itu poinnya. Sekarang yang terakhir tadi dari semua pembicaraan tadi, semacam refleksi kenapa waktu kita pindah dari Orde Baru ke Reformasi kok korupsinya ikut. Kan itu pertanyaan teoritisnya kan. Saya terangkan dulu bahwa waktu kita belajar tentang democratic transition, transisi ke demokrasi, kalau saya katakan transisi menuju demokrasi, secara teknis ada 2 langkah. Langkah keluar dari Orde Baru, langkah masuk ke Orde Reformasi. Kan itu namanya transisi kan. Saya mesti keluar dulu dari Orde Baru, baru saya masuk ke Orde Reformasi atau Orde Demokrasi. Itu 2 langkah tuh, bukan sekali melangkah. Nah, kita sekarang baru keluar dari dan belum masuk ke, keluar dari dan belum masuk ke. Kenapa begitu? Karena di awal reformasi masih ada yang disebut mentalitas Orde Baru yang carry over ke dalam parlemen. Dan itu kita mulai dari Gus Dur. Gus Dur teman baik saya, teman diskusi. Saya bikin forum demokrasi dengan beliau tuh.
Mungkin baru 6 bulan Gus Dur jadi presiden, dia udah ketemu dengan Pak Tommy Soeharto pada waktu itu. Dan pertanyaan itu kita, ngapain Gus Dur ketemu dengan Tommy Soeharto? Lalu kita bikin gerakan Gus Dur sebaiknya turun itu. Itu pertama kali saya menentang Gus Dur yang teman saya. Karena soal moral clarity itu, walaupun ada keterangan macam-macam, tapi itu sinyalnya nggak bagus. Juga di situ ada Pak Wiranto yang adalah bagian struktural dari Orde Baru masuk dalam kabinet Gus Dur. Dengan segala macam pertimbangan pragmatisme, Gus Dur terpaksa mesti going native, ikut serta di dalam tuntutan-tuntutan pragmatis. Jadi dari awal memang begitu yang terjadi di kita, mentalitas itu. Tentu itu politis saja, dan akhirnya Gus Dur tersingkir. Dan kita menganggap ya itu bagian juga dari hukuman, bahwa walaupun pada akhirnya Pak Wiranto dikeluarkan dari kabinet, tapi mental kita udah jadi begitu. Itu yang kemudian berlanjut ke orde selanjutnya sampai Ibu Mega, Habibie, Ibu Mega, lalu Presiden SBY yang kemudian partainya itu dari 30% jatuh tinggal mungkin 7% itu karena korupsi itu. Sekarang berupaya bangkit lagi itu. Jadi korupsi itu membuat moral kita rusak sebetulnya. Demikian juga PDIP sekarang tuh. Nah itu yang membuat kita ingin agar supaya dinolkan thresholdnya. Tapi seperti PDIP merasa bahwa nggak bisa dinolkan dong. Kita udah punya modal 19% atau 20%. Ya itu modal 2019. Kalau sekarang apa masih 20% dengan kasus terakhir Maming ini? Kan kita mesti fair. Jadi tunggu 2024, kalau Anda masih 20%, oke. Tapi mengklaim bahwa masih 20% itu artinya failed secara logik tuh. Masa nggak ada penurunan PDIP? Padahal mulai dari Madam Bansos segala macam itu, menteri-menteri PDIP yang dibui itu, masa nggak menurunkan elektabilitasnya? Kan ajaib kan? Kalau nggak menurunkan itu artinya bangsa ini udah rusak. Masih memilih partai yang di dalamnya koruptor bersarang. Demikian juga partai yang lain kan. Semua partai yang punya masalah nggak mungkin elektabilitasnya masih segitu, dihitung dari 2019 itu. Jadi itu prinsipnya, kita ingin agar supaya nolkan threshold itu. Nol itu sekedar tanda kalimat aja, padahal sebenarnya nihilkan. Nah sekarang orang merasa bahwa ya kalau dinihilkan bagaimana dong Pak? Nanti banyak juga oligarki yang masuk secara individual tuh. Karena dianggap bahwa itu hanya mengurangi dari 20 ke 0, bukan. Dari 20 ke 0 bukan secara kuantitatif, secara kualitatif. 20 artinya ada threshold, 0 artinya tidak ada threshold. Jadi dari ada ke tidak ada, bukan dari 20 ke 0. Nah kalau itu tidak ada, seluruh psikologi publik berubah tuh. Anda akan bangga bahwa Anda dipilih oleh rakyat, Anda tidak mungkin diasuh oleh oligarki. Itu kebanggaan tadi, self actualization kita tuh, sampai ke daerah. Tapi ini mesti kita terangkan melalui pembicaraan semacam ini sampai ke daerah-daerah, sampai ke kepala desa tuh. Jadi penting mulai sekarang disosialisasikan bahwa 0% itu adalah harga diri manusia, supaya dia nggak jadi ternak oligarki. Mulailah dengan kompetisi yang sehat dari kepala desa tuh. Saya kira itu misi kita, dan kita sama-sama yakin bahwa apa yang kita ucapkan secara jujur itu akan diberkahi oleh langit. Dan dengan cara itu ada energi baru dari IMM, dan semua orang akan lihat bahwa IMM kendati dikepung oleh para barbar, tapi dia tetap akbar. Terima kasih. Oke ya, saya kira banyak yang masih belum puas, tapi kita terbatas waktu. Tapi saya ingin sampaikan pada Anda bahwa sebenarnya Bung Rocky itu setiap hari mau buka kelas online. Ya kalau Anda ikut tekun, kalau Anda sudah jadi subscriber dari Rocky Gerung Official, ya itu Anda bisa kuliah gratis tuh setiap hari. Ya jadi silakan bagi yang masih penasaran, nggak bisa tanya dan masih ingin mendalami pemikiran Bung Rocky Gerung, subscribe Rocky Gerung Official. Ini, tapi kita nggak pernah kayak YouTuber yang lain, subscribe, like, and share, nggak pernah ngomong begitu kita ya kalau siap ini. Nah, dan kedua, yang Anda tertarik dengan memahami politik, background politik, bagaimana media memandangnya, Anda juga bisa. Ada yang pernah nonton Off the Record Forum News Network? Ada? Ada ya. Coba siapa yang apa topiknya pertama apa? Coba saya cek. Topik terakhir apa yang kita bahas?
Oke. Heru Subno Point channel saya. Dan channel saya itu di-ban oleh pemerintah. Ya. Enggak, tetapi gini, di-ban-nya namanya shadow ban. Jadi kalau Anda melihat channel saya namanya Heru Subno Point, itu Anda akan ada tulisan bahwa channel Anda tidak tersedia dalam negeri. Itu artinya di-blok di Indonesia. Teman-teman di luar negeri bisa nonton, tapi teman-teman dalam negeri kalau cari channel saya sulit dapatkan kecuali ada subscribe. Kalau Anda sudah subscribe Heru Subno Point, Anda akan selalu dapat notifikasi. Tapi kalau yang lain tidak, Heru Subno Point itu nggak aman, Rocky Gerung Official aman. Satu lagi, kalau Anda ingin melihat bagaimana membaca berita di balik berita, memahami berita, Anda silakan subscribe di Off the Record Forum News Network. Itu saya dengan partner saya dari wartawan senior juga membahas berbagai isu-isu aktual dan di balik isunya itu. Jadi banyak hal-hal yang tidak muncul di media, di pemberitaan, itu kami bahas di situ, di channel itu ya, Off the Record. Silakan nanti di subscribe Off the Record Forum News Network. Jadi banyak Off the Record itu channel-channelnya, dan saya kira ini kalau Anda mau mendapatkan perspektif media yang masih independen, bukan netral ya. Wartawan itu kan nggak boleh netral ya, Bung Rocky ya. Kita mesti advokasi juga kan. Ya salah ya, orang sering bilang wartawan itu harus netral. Enggak, wartawan tidak boleh netral. Wartawan itu harus berpihak. Berpihaknya pada siapa? Pada kepentingan dari rakyat. Atau kalau dalam terminologi agama, berpihak pada kepentingan duafa dan mustadafin, gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti kita sampai ketemu lagi. Siapa tahu, nggak tahu, tiba-tiba mungkin kita ketemu di daerah asal Anda, terutama yang berasal dari beberapa daerah, karena banyak sekali undangan-undangan yang datang dari daerah. Cuman kita coba atur waktunya ya. Memang nggak mudah karena waktu yang terbatas juga. Tapi kami senang, kami melakukan ini roadshow pertama kali Rocky Gerung Official itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tepuk tangan untuk teman-teman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky, silakan, ada closing statement. Ya, saya mau kamera di sini karena saya mau foto. Ya. Oke, bentar ya, supaya ya, teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mungkin yang saya ucapkan kadang-kala orang anggap kalau saya dekati persoalan secara filosofi, dianggap saya menyesatkan gitu. Karena bahasa filsafat kadang-kala menyesatkan. Tapi hari ini saya yakinkan saudara memang akan tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara ya. Terima kasih.